Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mengerjakan tugas kita yang ke-14, yaitu artikel text with the Django Tagit ya. Sebenarnya khususnya itu tentang artikel text. Oke, lihat di statusnya ini kita jadikan aja in progress, dan di summary ini kita akan membuat sebuah teks berdasarkan filter artikel sesuai dengan teksnya, sehingga kita dengan sangat mudah menemukan artikel dengan teks tertentu. Ya, lihat yang pertama itu Git Pass Project kemarin, dan beberapa episode terlewati, ini saya anggap sudah selesai ya. Terus terang ini sebenarnya saya recording yang kedua kalinya teman-teman semuanya. Yang tadi pertama itu saya lupa record desktopnya, makanya tidak muncul untuk ngoding untuk kodenya. Gitu ya. Kemudian di sini kita instalasi library dari Django Tagit dengan baris perintah pip install Django Tagit, kemudian install apps Django Tagit pada file settings Python dengan mengisi Tagit, dan import paket library Tagit Manager dengan nama kelas Taggable Manager, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa baca, gitu ya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code, teman-teman semuanya. Nah, ini tugas kita yang kemarin itu tentang komentar, dan lihat di models. Kalau kita lihat di sini, di kolom kelas artikel, itu ada sebuah teks, ya, field text, dan ini masih non-aktif, atau kita berikan tanpa komentar. Nah, ini sebenarnya sudah ada di awal dari kita membuat aplikasi ini, oke? Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman, apa sih itu Django Tagit? Nah, jadi Django Tagit itu sebenarnya adalah sebuah aplikasi atau library yang bisa digunakan kembali untuk penandaan sederhana. Penandaan itu adalah teks ya. Tuh, simpelnya seperti itu ya. Oke. Nah, Django Tagit itu adalah sebenarnya memberikan tag dengan Django. Untuk menggunakan Django Tagit itu disuruh ya kita menginstal Tagit ke dalam aplikasi installed apps yang ada di settings.python. Setelahnya kita akan menambahkan Taggable Manager ke model ya, modelnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan API dengan perintah yang sudah ada di sini. Ini sudah sangat jelas. Dan secara khusus Django Tagit ini itu sebenarnya dia support Django 3.2 atau lebih tinggi. Nah, karena di aplikasi ini kita menggunakan Django 5, jadi saya kira ini sudah fix ya, sudah didukung gitu. Oke, kita kembali ke bahasa Inggris dan kita kopikan aja. Kemudian kita buat terminal baru aja ya. Kita buat terminal baru, kemudian kita paste di situ, kita enter dan tunggu sampai selesai. Ketika ini saya publish, tentu ini sudah muncul ya, teman-teman semuanya. Oke, cool. Lanjut. Lihat, sekarang kita mau aktifkan field text. Sebelumnya, kita harus import dulu yang namanya ini. Biar cepat aja, ini saya copy paste aja, paste di situ ya. Biar cepat aja ya. Tagit .manager import taggable manager. Ya, kemudian ini kita aktifkan sama dengan kita paste di situ. Ups, sama dengannya mana? Lalai ya. Oke. Seperti itu. Easy. Kemudian kita buka terminal. Kita buka terminal, ini saya clearkan aja dulu. Seperti biasa, karena ada penambahan field baru, kita lakukan make migration. Boom. Ups, sebentar. Apa yang terjadi di sini? Installed fields some issue is not installed. Kok bisa ya? Oke. Ups, sorry teman-teman semuanya. Sorry teman-teman semuanya. Kenapa terjadi error seperti ini? Ya, kita lupa untuk melakukan instalasi ya yang ini. Ya, oke. Tagit teman-teman semuanya. Malum ya. Biasa, manusiawi itu. Alay lagi, beralaskan. Banyak saja alasannya. Oke. Kalau misalkan ini saya reload dan make migration. Oke, ini sudah berhasil ya. Cool. Kemudian kita migrate. Seperti itu. Simple. Ketika ini saya pilih, maka Django Tagit ini sudah berhasil terinstall ya. Kalau misalkan kita coba cek, memastikan di dalam adminnya, apakah sudah ada untuk kolom tag atau belum ada. Seperti itu, lihat adanya di blog artikel, dan kita klik detail artikel, lihat teman-teman semuanya, ada teks di sini. Ya, lihat, ini ada kolomnya. Jadi, dia bilang, setiap kali list kita masukkan, itu selalu diawali dengan tanda koma. Kalau misalkan ada banyak tag-nya atau daftar tag-nya. Contoh misalnya, ini saya namakan sebagai sosmed, seperti itu. Oke, dan Django, di sini saya masukkan aja Django, Python, ya, karena Django Web Framework, bahasa pemrograman yang digunakannya. Kemudian, ini adalah Python,
Tech, yaitu teknologi dan Python. Oke, jadi bisa dibilang kita sudah menambahkan beberapa tags. Dan kalau misalnya kita cek di sini, tentu sudah ada. Nah, oke, kita reload dulu deh. Oke, ya, jadi kita sudah punya 4 tags, ya, sudah ada di sini dengan mewakili masing-masing artikel. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mau menampilkan daftar teks yang ada di sini? Oke, ya, daftar teks yang ada di sini. Lihat teman-teman semuanya, kalau kita ke blog, jadi sebenarnya di dalam desain UI-nya itu kita redesain kembali ya, tapi saya tidak perlu meredesain lagi atau menunjukkan kepada teman-teman. Saya langsung aja ya, kita berasumsi bahwa tag-nya itu adanya di antara judul dan tanggal publish yang ada di sini ya. Oke, karena itu adalah sebuah tag ataupun label yang ada di lihat karena merupakan indeks HTML dari si blog, berarti kita ke indeks template dari blog yang ada di situ dan kita cari judul dan tanggal publish. Dapat ini judulnya dan ini tanggal publishnya di antara sini ya. Biar lebih jelasnya, kalau tidak salah ya, bukan kalau tidak salah, di Bootstrap itu sebenarnya ada sebuah komponen badge ya atau label ya, komponen badge. Ini dia teman-teman semuanya. Kita akan menggunakan yang ini. Nah, di sini tuh ada banyak. Teman-teman bisa menggunakan yang mana, bisa primary, sukses, dan lain sebagainya. Cuma di sini saya menggunakan yang secondary aja ya, biar nanti ketemu dengan temanya. Oke, mungkin di sini saya kasih keterangan seperti itu. Text list, saya duplikat, ini saya ganti it's ending tag list. Dan saya paste di situ. Tapi sebelumnya, kita bungkus dulu menggunakan anchor, ya, bahwa dia adalah sebuah link, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan saya reload, maka akan muncul secondary di situ. Dan ini masih terlalu berdekatan, kita kasih aja margin bottom 2, biar ada jarak. Oke, cool. Keren, teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan looping yang ini, untuk teksnya. Caranya seperti apa? Oke, ini bisa saya cut aja dulu. Caranya, kita menggunakan statement for, kita buat aja variabel satuannya itu text. Dan, karena teks itu nempelnya di artikel, ya, lihat yang ini. Berarti di sini itu kita masukkan ya variabel for dari artikel. Artikel titik teks. Teks yang mana? Yaitu tabel teks yang ini. Oke? Jangan bingung ya teman-teman semuanya. Titik all. Ambil semua teks, kemudian paste di situ. Nah, secondary ini itu kita ganti menggunakan template text. Text, ya. Oke, easy. Jadi kalau misalkan saya reload, lihat muncul ya seperti ini. Seperti ini teman-teman semuanya. Kalau kita lihat ini ada garis, apa ini? Kayak ada garis, sejenis garis, ya ada garis yang membatasi. Mungkin itu merupakan link ya, karena kita menggunakan anchor. Jadi kita buat aja tes dekorasi sama dengan none, ya biar hilang aja itu garisnya, ya. Oke, ya hilang tuh garisnya, biar tidak mengganggu gitu. Oke, simple. Lihat, ini kita sudah berhasil tampilkan di sini berdasarkan teks dari artikel. Masing-masing artikel. Kalau kita hover, maka akan muncul ada sejenis link di sini ya. Seharusnya itu mengarah ke link tertentu atau berdasarkan filter dari tag yang kita punya ya, karena kita jelas menggunakan anchor di sini. Nah, karena ini merupakan sebuah anchor, tentu kita harus membuat link URLs di aplikasi blog yang ada di sini. Oke, teman semuanya. Ini mungkin bisa saya duplikat aja dulu dan saya ganti jadi teks. Mungkin untuk Slack-nya untuk kategori saya masukkan aja sebagai tag input dan functionnya yang ada di file views itu saya namakan aja sebagai tagged seperti itu. Jadi nama functionnya tagged ya di file views. Berarti kita ke views dari aplikasi Python, aplikasi blog, sorry. Di mana ya? Kita masukkan di sini atau di mana ya? Oh, oke. Kita masukkan aja di bawah aja ya. Galau ya teman-teman semuanya. Di bawah sini dan kita paste tagged, kemudian kita request dan kita paskan aja dulu di situ ya. Kita paskan aja dulu. Kalau kita cek di URL, lihat itu ada sebuah select atau parameter text input. Berarti di views ini itu kita koma dan misalkan parameter text input. Nah, selanjutnya adalah di sini saya tambahkan aja atau buat sebuah variabel baru namanya adalah text, ngambil dari model teks. Nah, Bang, teks ini biasanya kalau seperti ini kan menggunakan model. Nah, modelnya itu yang mana gitu. Nah, modelnya ini itu terlebih dahulu kita lakukan import di sini ya. Apa yang diimpor yaitu from tag get seperti itu models ya, karena itu adalah sebuah model. Import tag ya. Ketemu
dapat idenya seperti apa. Dan tentu di bawah sini sudah aktif. Lalu kita bisa lanjutkan menggunakan query set get, ya, mendapatkan, lihat apa yang kita dapatkan di sini. Jadi ada dua, bisa ID, bisa slug. Kebetulan di teks itu ada sebuah slug dan juga ID. Ya, biar lebih mudahnya aja kita menggunakan yang slug. Jadi di sini adalah slug sama dengan text input yang ini, ya, parameternya. Kita selesaikan aja dulu. Kita coba konteks seperti itu. Ini kita title, kita masukkan aja artikel text seperti itu, dan kita return render, kita request tanda petik 1 blok artikel text titik html seperti itu, dan kita konteks, ya, easy. Biar gampangnya ini kita copy aja dan kita ke aplikasi blog, ke template. Ini di blog kita new file, paste di situ, dan kita kopikan aja yang namanya dari file index yang ada di situ, ya. Kita paste di situ, dan mungkin yang ini kita hapus saja supaya tidak terlalu banyak file gitu. Dan sebagai penanda aja, saya buat sebuah heading 3. Misalnya ini adalah halaman atau page artikel teks, halaman teks artikel, ya, seperti itu. Dan kita coba aja dulu, ya, kita coba print teks di situ. Apa yang akan muncul, ya? Kalau misalkan kita coba munculkan teksnya apa? Misalkan teks, saya mau ambil dari teks sosmed di situ. Lihat muncul, ya. Berarti ini berhasil dieksekusi. Kalau kita cek di terminal, bentar, sini, ya. Lihat ada sosmed di situ. Oke. Kalau sosmed ini saya ganti jadi text. Kenapa seperti itu? Text seperti itu. Dan kita cek, lihat. Ini muncul, ya. Berarti kita sudah berhasil mengambil dari teks itu sendiri dengan menggunakan perintah seperti ini. Ya, teman-teman semuanya. Oke, karena kita sudah berhasil memfilter atau mendapatkan dari teks itu, lalu kita akan menampilkan artikel dari teks tersebut. Contoh, text, sosmed, Python, dan lain sebagainya. Nah, caranya seperti apa? Oke, ya. Biar lebih spesifik di sini, saya buat aja sebuah variabel artikel teks, karena itu kita mau menampilkan berdasarkan artikel. Kita ambil model dari artikel, ya. Kenapa artikel? Karena teks itu berelasi atau adanya di artikel. Oke, teman-teman semuanya, menggunakan objek dan kita filter, ya. Apa yang difilter? Yaitu teks. Teksnya dari mana? Ingat, sekali lagi, teksnya ngambilnya yang ini, ya, dari kelas artikel. Sama dengan teks, ya, keren. Teman-teman semuanya dapat idenya seperti apa? Jadi kita paste di situ, dan paste juga di situ. Seperti ini. Nah, yang ini, itu kita ambil. Lalu kita masukkan. Mungkin yang ini bisa saya hapus aja. Yang ini, begitupun juga yang ini. Ya, kita lihat loopingnya, pengulangannya. Nah, lihat, di sini ada artikel. Nah, artikel ini kan ngambilnya dari views, bukan views, ya cocok di views, tapi di sini, ya, di function index, ya, lihat adanya artikel. Nah, ini itu kita ganti jadi artikel tag yang ada di function tagged yang ini. Oke, jangan pusing dulu, ya, teman-teman semuanya. Jadi ketika ini saya save, bentar, ini juga saya ganti, saya save dan reload di sini, apa yang muncul? Lihat, yang muncul adalah artikel berdasarkan dari text tag, yaitu bahasa pemrograman Python. Lihat, ya, kalau misalkan di sini saya ganti jadi sosmed, maka Elon Musk yang muncul di sini. Ya, cool, man. Udah muncul nih di sini, ya, sudah muncul. Berarti dengan begitu, ini kita bisa aktifkan tuh linknya. Karena kan belum aktif, ya. Berarti ini bisa kita aktifkan. Kita aktifkan berarti kita ke indeks, karena ini merupakan sebuah indeks, dan kita lihat yang ini tadi, ya. Berarti di sini, biar gampangnya, mungkin bisa kita ambil yang ini, ya. Kita ambil yang teks misalnya, seperti itu, ini. Oke, ini kita ambil, kita copy, dan kita paste di situ. Nah, sosmed ini kita ganti menjadi, kita ubahnya seperti itu, teks titik slug, ya. Ngambil dari variabel for text yang ini, dan slug yaitu field dari text table. Oke, cool. Jadi ketika saya save dan reload, ketika saya pilih di Django, lihat, ya, otomatis, ya. Otomatis, bro. Segampang itu, bre. Dengan mudahnya, kita tinggal copy paste aja dan pastikan aja di situ. Oke, cool. Lihat, ya, Python ada, ya, kita ada Django, ada juga. Itu keren. Nah,
lihat teman-teman semuanya, kalau kita cek di sebelah kanan sini, ini sebenarnya ada pilih kategori. Cuman kan tidak etis kalau modelnya seperti ini, ya. Jadi kita tampilkan kategori-kategorinya. Nah, untuk kategori kita lihat di artikel teks untuk kategorinya. Lihat di sini itu, lihat ini ada in categories. Nah, kategorisnya itu ambilnya dari mana? Jadi karena kita ngambilnya dari indeks, ya, indeks. Jadi sepenuhnya di artikel teks itu mirip dengan indeks, ya. Berarti untuk kategori ini itu kita ke function dari indeks yang ini dan kita copy untuk list kategori. Ya sebenarnya gampang kalau teman-teman buat sendiri ya, langsung aja seperti itu, tapi saya sengaja buat seperti ini supaya teman-teman bisa paham. Oh, ternyata seperti ini ya. Ya, seperti itu. Apaan? Jawab sendiri, tanya sendiri. Pasti di situ. Ya, ketika ini saya reload, maka otomatis kategorinya akan muncul. Tuh, muncul ya. Muncul seperti ini. Cuman, saya merasa keren aja dengan kategori yang ada di pilihan kategori yang ada di sini. Ya, sini. Kenapa? Karena ada all kategorinya. Jadi, sekali lagi, kita ke kategori. Ya, kategori dan kita lihat untuk kategorinya. Nah, dari sini, full. Ini kita copy ya. Kita copy dan ke sini. Oke, seperti itu kita pastikan aja di situ. Dan kategori ini, choice kita ganti jadi artikel. Sorry, bukan artikel, tapi kategories. Kategories. Jangan sampai salah, kita pastikan aja. Oke, kategories. Mungkin kategori bisa kita hapus. Dan kalau misalkan kita ke blog, pilih Django, lihat, sudah muncul artikel kategori. Kita pilih artikel all, muncul ya, seperti itu. Jika saya pilih lagi text tag, maka akan muncul seperti ini ya. Keren. Coba lihat semua, coba lihat di sini teman-teman semuanya. Kalau kita lihat di teks itu bannernya hampir sama dengan blog ya, yang indeksnya. Ini kurang seru aja dan kurang menarik. Kenapa? Karena kita masih menggunakan banner punya si blog. Jadi kita mau ganti gitu. Nah, saya sudah siapkan untuk bannernya. Kita kopikan aja di project kita di aplikasi blog, di image ini, pasti di situ, kemudian kita artikel tag, dan scrolling ke atas, lihat bannernya. Nah, ini dia. Ini kita ganti jadi teks. Ya, seperti itu aja, bro. Gampang. Ketika ini saya pilih Python, lihat ya. Ini sudah muncul, ya. Keren. Keren sekali, teman-teman semuanya. Oke, menarik. Nah, satu lagi yang masih kurang. Kalau misalkan kita cek di sini, teman-teman semuanya, ya, di sini, itu pilihan kategori. Dan ini masih belum elegan dan belum menarik, belum kelihatannya menarik seperti aplikasi biasanya. Dan saya mau di sini itu nanti akan saya tampilkan daftar teks, ya, daftar teks di sini. Oke, kita langsung aja sebagai pembeda, mungkin kita cari di bannernya, ya. Nah, di sini adanya di kategori ya, pilihan kategori, dan pilihan kategori itu dibungkus menggunakan call MD3. Nah, untuk ini, untuk card-nya itu menggunakan kategori ya, teman-teman semuanya. Berarti di bawah dari card, punya pilih kategori, itu saya tambahkan aja, misalnya heading 6 ya, heading 6, saya masukkan aja teks, seperti itu. Dan kita masukkan kelas, mungkin empty 4, margin top 4, dan saya kasih garis bawah HR, ya, seperti itu. Jadi ketika ini saya reload, oke, muncul teks di sini ya, easy, keren. Nah, lanjut, kita akan menampilkan teksnya, atau teks atau filter berdasarkan teksnya. Nah, di sini perlu teman-teman garis bawahi. Sebenarnya kita bisa memfilter ya semua teks atau membuat variabel teks secara keseluruhan, tapi itu kurang sesuai. Jadi, saya buat aja sebuah variabel, comment text, saya beri nama aja seperti itu. Ya, kita masukkan artikel. Kenapa artikel? Karena kita mau menampilkan artikel berdasarkan teksnya yang ada di sini. Ya, sama seperti artikel teks. Kita masukkan titik teks, ya, ngambil dari aplikasi tag, masukkan variabel atau parameter atau keyword must common. Jadi must common itu ibaratnya sebagai filtering ya, filtering, tapi ini lebih khususnya menggunakan tag artikel seperti itu. Nah, dari sini ini bisa kita copy paste aja. Ya, mungkin di atas aja sini ya, biar kelihatan jelas aja. Kita paste di situ dan kita bisa lakukan looping di sini. Apa yang kita looping yaitu tadi artikelnya ya. Sorry, bukan artikel tapi tag-nya. Kita masukkan satuannya adalah teks. Oke.
Lalu apa yang difilter? Ya, tentu saja kita bukan memfilter ya, tapi kita akan looping. Mana? Ini dia. Kita akan looping yang ini. Kita ambil aja yang di atas tadi. Oke, untuk si bed G dari teksnya tadi. Dan kita pastikan di sini untuk yang masih kosong. Ya, keren. Jadi kalau misalkan ini saya save dan reload di sini, lihat muncul ya, muncul di sini. Ini keren sekali teman-teman semuanya. Sama aja dengan yang ada di sini. Ketika saya pilih Django, maka akan muncul. Ketika saya pilih Python, maka akan muncul. Ketika Touch, maka akan terfilter. Ya, keren. Dan menariknya, ketika di sini, itu saya tambahkan sebuah variabel atau teks, bukan variabel ya, sebuah teks baru kripto misalkan, seperti itu. Dan di sini, itu saya tambahkan lagi, misalkan web 3. Oke. Ketika di artikel teks ini saya reload, maka otomatis akan bertambah, ya. Akan bertambah. Keren. Cool, man. Ini bagusnya, ya. Ini bagusnya. Jadi kalau misalkan crypto web 3 muncul, Django Web Framework, begitupun juga dengan crypto. Jadi memang dia sudah filter berdasarkan, oh ini kamu tag ini hanya khusus punya artikel ini ya. Dan memang tidak bisa ditampilkan artikel yang lainnya, ya. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan kategori, tapi ini lebih keren aja menurut saya ya, teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan pasti akan banyak sangat teks, pasti akan beruntutan di bawah sini. Nah, teman-teman bisa membatasinya ya. Misalkan oke lah, saya mau menampilkan misalkan cukup 3 aja ya. 3 teks ya, cukup di 3 aja untuk comment teksnya atau teks di sini. Jadi ketika saya reload, maka dia akan menampilkan 3 aja ya. Itu nanti ya. Nanti lihat dari kondisinya seperti apa, karena saya masih menampilkan semuanya, biar keren aja gitu ya. Jadi, saya tampilkan aja semuanya. Nah, menariknya, ketika ini saya klik lengkap, tentu akan otomatis ke lengkap sini ya. Dan saya akan menampilkan teks dari detail artikel ya. Detail artikel, lihat kita berada di halaman detail artikel. Biasanya kalau artikel itu ada beberapa artikel atau teks populer ya, atau teks tertentu. Jadi untuk teksnya itu saya menampilkan di antara judul dan ini. Oke. Berarti karena itu merupakan sebuah detail, tentu kita ke detail artikel ya, detail function detail yang ada di sini. Nah, di sini saya langsung aja tambahkan aja sebuah teks dan kita masukkan tag, ambil dari model teks, kemudian kita objects, kita ambil aja all di situ ya. Kemudian di variabel konteks objek kita masukkan aja teks dan kita teks seperti itu ya. Jadi jangan bingung ya teman-teman semuanya kenapa di function detail, karena memang kita berada di halaman detail. Oke, cool. Lanjut kita cari detail HTML dari template blog dan kita cari di antara judul dan juga publish dan comment, berarti di antara sini, dan kita looping teks. Jadi ini sama ya untuk di detail. Ya biar cepat aja, ini saya copy aja karena hampir sama semuanya gitu ya. Ini bagusnya kalau semuanya sama dan konsisten. Jadi kita tinggal copy paste aja gitu. Ya. Ketika ini saya reload, maka akan muncul di sini ya, teman-teman semuanya. Dan mungkin MB2 ini saya hapus aja karena ini terlalu jarak gitu. Enter. Oke. Ketika saya pilih web 3, lihat sudah berada di teks, halaman teks. Ketika saya pilih kategori Python, maka dia ada di halaman kategori ya. Cuman ini jadi PR juga teman-teman ya. Silakan tambahkan teks di index atau view artikel dari kategori. Oke, kita kembali ke all kategori, kita pilih web 3. Oke, muncul ya teks dari web 3. Begitupun juga dengan crypto. Nah, mungkin cukup ya kali ini tentang video tutorial artikel teks menggunakan Django Tagit. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, silakan teman-teman bertanya ya di kolom komentar. Nanti mungkin akan saya jawab gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Dan ini sudah sangat keren sekali teman-teman semuanya. Dan seperti biasa ya, kita kembali ke Notion. Untuk statusnya kita anggap sudah selesai. Dan sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, share, bahkan yang sudah berkomentar. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga rezeki teman-teman semakin bertambah gitu ya. Oke, and see you again. Nah, jadi cukup ya teman-teman semuanya. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share.
serta nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!